Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat di rumah. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk latihan aktivitas kebugaran jasmani. Nah, seperti biasa, mari kita berdoa dahulu agar diberi kelancaran dalam belajar kita. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, tentang bentuk latihan aktivitas kebugaran jasmani ini, anak-anak perlu mengetahui apa saja tujuan belajarnya. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video ini, diharapkan anak-anak mampu menyebutkan unsur-unsur kebugaran jasmani dengan benar. Yang berikut, anak-anak mampu menjelaskan latihan kebugaran jasmani dengan benar. Lalu, anak-anak bisa menyajikan hasil pembahasan mengenai unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang terakhir, anak-anak bisa mempraktikkan beberapa latihan kebugaran jasmani. Nah, itu anak-anak untuk tujuan belajarnya bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti belajar kita? Baik, kita mulai ya untuk unsur-unsur kebugaran jasmani. Jadi, kebugaran jasmani itu ada beberapa unsur-unsurnya. Yang pertama, yaitu kekuatan. Atau dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa asingnya adalah strength. Yang kedua, kelenturan, yaitu flexibility. Yang ketiga adalah kecepatan atau speed. Yang keempat, keseimbangan atau balance. Yang kelima, daya tahan atau endurance. Yang keenam adalah kelincahan atau agility. Nah, dari keseluruhan unsur-unsur kebugaran jasmani ini, tentu anak-anak di kelas 5 dulu ya, pernah anak-anak mempelajarinya. Ayo, apakah anak-anak masih ingat tentang pengertian dari kekuatan, kelenturan, kecepatan, keseimbangan, daya tahan, dan kelincahan ini? Jika anak-anak masih ingat, coba sampaikan atau tuliskan di kolom komentar ya. Pak Guru ingin mengetahuinya. Ayo, silahkan dituliskan. Baik. Selanjutnya, setelah unsur-unsur kebugaran jasmani ini, anak-anak juga perlu mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, di antaranya 1. Jasmani atau fisiknya. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, usia. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, aktivitas fisik. Yang keenam, pola istirahat. Yang berikut adalah pola makan, gizi, dan makanan. Jadi, 7 hal ini merupakan hal-hal yang sangat berpengaruh pada kebugaran jasmani kita. Ya, nah dari ketujuh hal ini perlu menjadi sebuah perhatian khusus yang harus anak-anak perhatikan ya, agar anak-anak bisa menjaga kebugaran jasmaninya dengan baik. Nah, anak-anak, tentang bentuk latihan aktivitas kebugaran jasmani kita hari ini yang akan kita pelajari itu apa saja? Nah, yang pertama adalah lompat tali. Nah, anak-anak, lompat tali ini merupakan sebuah bentuk latihan kebugaran jasmani yang cukup menarik dan menyenangkan, bahkan bisa dilakukan dengan sendirian. Ya, jadi cocok nih kalau anak-anak di rumah sendiri bisa melakukan latihan kebugaran jasmani ini dengan lompat tali. Nah, setelah itu ada sit up anak-anak. Nah, sit up ini anak-anak ya bisa meminta bantuan nanti untuk memegang kakinya seperti ini ya. Nah, setelah dipegang, kemudian tangan anak-anak di belakang kepala. Ya, seperti pada video ini. Lalu ya, anak-anak bangun ya untuk posisi sampai badan menyentuh kaki atau lutut ya. Seperti ini. Nah, kemudian kembali lagi baring atau tidur.
Nah, itu untuk cara sit up anak-anak. Nah, nanti coba anak-anak lakukan sit up tersebut sebanyak 30 kali. Nah, nanti anak-anak bisa melihat ya nilainya di sini. Kalau anak-anak bisa melakukan 23 ke atas, kalau anak-anak laki-laki atau putra maka nilainya 5. Kalau anak-anak yang putri bisa 20 ke atas maka nilainya 5 dan nilai 4 ya jika 18 sampai 22 kali. Ya, dan nilai 3 seperti pada tabel ini yang bisa anak-anak lihat ya. Begitu. Nah, nanti anak-anak bisa lakukan dan laporkan juga ya pada Pak Guru karena Pak Guru ingin tahu anak-anak kemampuannya atau nilainya ini berapa. Tapi harus jujur ya. Bagus sekali. Nah, yang berikut anak-anak ada latihan push up. Nah, untuk push up ini anak-anak menahan tubuh dengan tangan lurus ya. Kemudian badan diusahakan tetap pada kondisi lurus ya, tumpuan pada tangan dan kaki seperti ini. Lalu anak-anak menekuk sikunya ya sampai tubuh rata atau sejajar dengan tanah. Kemudian kembali lagi. Nah, itu anak-anak untuk push up. Nah, nanti anak-anak juga bisa lakukan sebanyak 30 detik. Coba nanti bisa berapa kali, nanti ya dihitung ya, jangan sampai lupa menghitungnya ya, karena Pak Guru ingin tahu. Nanti laporkan di kolom komentar ya. Baik, selanjutnya anak-anak ada back up. Nah, back up ini kebalikannya dari sit up tadi. Kalau sit up anak-anak tidur baring, kalau sekarang tidur terlentang seperti ini dan tangan posisi di belakang kepala atau leher seperti ini. Lalu anak-anak mencoba mengangkat badannya seperti ini. Nah, kemudian kembali. Nah, gerakan ini anak-anak lakukan juga selama 30 detik. Anak-anak mampu berapa kali ya. Begitu untuk back up. Nah, selanjutnya anak-anak ada lari cepat. Nah, lari cepat ini ya anak-anak cukup mudah, tinggal menentukan titik ya atau batas. Setelah itu anak-anak bisa memulai ya dengan mengikuti aba-aba ya. Kalau anak-anak sendiri ya kasih aba-aba sendiri ya. 1, 2, 3 lalu lari cepat. Begitu. Nah, yang berikut ya. Lari cepat ini bisa anak-anak lakukan dengan jarak 40 meter. Nah, 40 meter itu seberapa? Anak-anak nanti bisa mencari meteran ya kalau ada di rumah. Namun kalau tidak ada, anak-anak bisa mengukur kira-kira ya 40 langkah ya. Nah, langkah agak panjang ya kalau langkah anak-anak ya, dikira-kira saja. Tidak harus 40 meter persis, dikira-kira saja, tidak apa-apa anak-anak. Begitu, yang penting anak-anak mencoba untuk lari cepat tersebut. Yang berikut anak-anak ada lari bolak-balik. Hampir sama dengan lari cepat tadi, namun di sini anak-anak setelah sampai kemudian segera berbalik. Nah, begitu anak-anak untuk lari bolak-balik. Yang berikut ya, lari bolak-balik ini anak-anak lakukan paling tidak sebanyak 5 kali bolak-baliknya. Ya, begitu. Nah, demikian anak-anak untuk bentuk latihan aktivitas kebugaran jasmani yang anak-anak pelajari hari ini. Tentu latihan-latihan tersebut ya akan meningkatkan kondisi fisik anak-anak ya. Tentunya ada beberapa hal tadi atau unsur yang terlibat seperti kecepatan, kekuatan, kelincahan, keseimbangan, kelenturan ya. Itu dan sangat berpengaruh sekali. Itu anak-anak untuk belajar kita hari ini, dan anak-anak pastikan terus mengikuti materi dari Pak Guru yang akan sangat membantu anak-anak dalam mempelajari materi olahraga ini. Nah, sekarang tugas untuk anak-anak. Nomor 1 adalah sebutkan unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang kedua, jelaskan beberapa latihan yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Dan yang ketiga adalah sebutkan faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Dan yang keempat adalah apa
pengertian dari kekuatan. Dan yang terakhir nomor 5 adalah sebutkan perbedaan antara kecepatan dan kelincahan. Nah, anak-anak nanti tugasnya dikerjakan di buku tugas ya. Nanti difoto, kemudian dikirim ke WA-nya Pak Arif. Demikian pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang sudah Pak Arif berikan bermanfaat buat kalian semua. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini, Pak Arif akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.